Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 31 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja kami yang akan datang segera. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amalan bagi kami semua untuk berjaga dan bersedia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini, Kristus yang Menang, karya Ellen G. White, Rabu 31 Desember 2025 berjudul, Pertentangan antara Kristus dan Setan berakhir. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Orang fasik menerima balasan mereka di bumi. Mereka akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Dosa-dosa orang benar telah dilimpahkan kepada setan, sehingga ia harus menderita, bukan hanya karena pemberontakannya sendiri, tetapi juga karena dosa yang telah ia sebabkan kepada umat Allah. Pekerjaan kehancuran setan telah berakhir selamanya, sementara Allah adalah api yang menghanguskan bagi orang fasik. Dia adalah matahari sekaligus perisai bagi umatnya. Api yang menghanguskan orang fasik menyucikan bumi. Setiap jejak kutukan telah dihapuskan. Tidak ada neraka yang menyala-nyala selamanya yang akan menyimpan di hadapan orang-orang tebusan konsekuensi dosa yang mengerikan. Hanya satu pengingat yang tersisa. Penebus kita akan selamanya menanggung tanda-tanda penyalipannya. Di kepalanya yang terluka, di lambungnya, di tangan dan kakinya, hanyalah jejak-jejak pekerjaan kejam yang telah dilakukan dosa. Dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu negeri. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan daun-daun pohon itu untuk melayani bangsa-bangsa. Ada sungai-sungai yang selalu mengalir, jernih seperti kristal, dan di sampingnya pepohonan yang melambai-lambai memberikan bayangannya di jalan-jalan yang dipersiapkan bagi orang-orang tebusan Tuhan. Di kota Allah tidak akan ada malam. Tidak seorang pun akan membutuhkan atau menginginkan istirahat. Tidak akan ada kelelahan dalam melakukan kehendak Allah dan memuji namanya. Kita akan senantiasa merasakan kesegaran pagi dan akan senantiasa jauh dari akhirnya. Semua harta karun alam semesta akan terbuka untuk dipelajari oleh umat tebusan Allah, tidak terkekang oleh kefanaan. Mereka terbang tanpa lelah ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang bergetar dalam duka cita menyaksikan kesengsaraan manusia dan bergema dengan nyanyian sukacita atas kabar tentang jiwa yang telah ditebus. Pertentangan besar telah berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta bersih. Satu denyut harmoni dan sukacita berdetak melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan segala sesuatu, mengalir kehidupan, terang, dan sukacita
di seluruh alam semesta yang tidak terbatas. Dari atom terkecil hingga dunia terbesar, segala sesuatu, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, dalam keindahannya yang tidak terbayangkan dan sukacita yang sempurna, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Diambil dari buku The Great Controversy halaman 673 sampai 678. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 518 paragraf 1. Pertentangan besar antara Kristus dan setan yang telah berlangsung selama hampir 6.000 tahun akan segera berakhir. Dan si jahat melipat gandakan usahanya untuk menggagalkan pekerjaan Kristus demi manusia dan untuk menjerat jiwa-jiwa dalam perangkapnya. Tujuan yang ingin dicapainya adalah untuk menahan umat dalam kegelapan dan ketidaktaatan sampai pengantaran juru selamat berakhir, dan tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa. Jadi, meskipun pertentangan antara Kristus dan setan akan berakhir, namun bukan berarti setan akan tinggal diam. Setan malah akan lebih berusaha untuk menggagalkan pekerjaan Kristus bagi kita, supaya semakin banyak manusia yang binasa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 156 tahun 1907 paragraf 14. Ada pertempuran terus-menerus yang harus dihadapi, dan kita tidak akan aman sedetik pun, kecuali kita menempatkan diri kita di bawah perlindungan Dia yang telah menyerahkan hidupnya yang berharga untuk memungkinkan setiap orang yang percaya kepadanya sebagai anak Allah, sambil menghadapi tekanan ilmu pengetahuan setan yang beragam untuk lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Dia sepenuhnya mampu sebagai tanggapan atas iman kita untuk menyatukan manusia kita dengan kodrat ilahinya. Kita tidak akan aman sedetik pun di luar Yesus, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana Yesus bersekutu erat dengan Bapanya yang adalah sumber kekuatan dan tinggal di dalam Bapanya, demikian juga kita harus bersekutu erat dengan Yesus dan tinggal di dalam Yesus, maka sumber kekuatan yang tidak pernah gagal menjadi bagian kita. Inilah yang setan berusaha gagalkan, yaitu supaya kita tidak dapat turut ambil bagian dalam kodrat ilahi Yesus dengan memberikan banyak godaan kepada manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki persatuan dengan Yesus. Oleh karenanya diingatkan kepada kita semua agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Saudaraku dalam Tuhan, manuskrip 19 tahun 1860 paragraf 2 berkata, kita sedang hidup di masa yang paling serius dalam sejarah bumi ini. Tidak ada waktu untuk berbuat dosa. Selalu berbahaya untuk terus melakukan pelanggaran. Namun dalam arti khusus hal ini benar adanya pada saat ini. Kita sekarang berada di perbatasan dunia kekal dan berdiri dalam hubungan yang lebih serius dengan waktu dan kekekalan dibandingkan sebelumnya. Sekarang biarlah setiap orang menyelidiki hatinya sendiri dan memohon sinar terang matahari kebenaran untuk mengusir semua kegelapan rohani dan membersihkan diri dari kekotoran batin. Pintu kasihan belum ditutup. Masih ada waktu untuk bereskan hidup kita kepada Yesus. Izinkan Yesus bersihkan hati kita, sebab akan tiba waktunya di mana pintu kasihan akan ditutup dan keputusan ditetapkan bagi semua, dan setan serta para pengikutnya akan dibinasakan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 372 paragraf 2. Orang fasik menerima balasan mereka di bumi. Mereka akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Dosa-dosa orang benar telah dilimpahkan kepada setan, sehingga ia harus menderita bukan hanya karena pemberontakannya sendiri, tetapi juga karena semua dosa yang telah ia sebabkan kepada umat Allah. Ini akan terjadi setelah masa 1000 tahun.
orang fasik akan alami kebangkitan, namun untuk menyaksikan akibat dari pilihan mereka mengikuti setan, dan kemudian dihanguskan bersama setan sebagai bagian dari pembersihan dunia ini dari unsur-unsur dosa. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 678 paragraf 3, pertentangan besar telah berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta bersih. Satu denyut harmoni dan kegembiraan berdetak melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan segalanya, mengalir kehidupan, terang dan kegembiraan ke seluruh alam semesta yang tak terbatas. Dari atom terkecil hingga dunia terbesar, segala sesuatu baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, dalam keindahannya yang tak terbayang dan kegembiraannya yang sempurna, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Meskipun saat Yesus datang kedua kali adalah bukti nyata bahwa pertentangan antara Yesus dan setan sudah berakhir, namun setan masih ada. Dia dirantai selama 1000 tahun. Oleh karenanya, sebagai tindakan pamungkas, setan, para pengikutnya, dan dosa dibakar habis oleh Tuhan. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White halaman 108 paragraf 3 menyatakan, kaki orang jahat tidak akan pernah menodai bumi yang baru. Api akan turun dari Allah, dari sorga dan melahap mereka, membakar akar dan cabang mereka. Setan adalah akarnya, dan anak-anaknya adalah cabang-cabangnya. Api yang sama yang akan melahap orang jahat akan menyucikan bumi. Semua unsur dosa habis dibakar, dan proses pembakaran tersebut adalah untuk menyucikan bumi ini juga. Karenanya tidak ada lagi laknat, jejak dan sisanya pun tidak ada. Dosa dan kutukannya habis lenyap. Pertentangan berakhir selamanya. Dan The Great Controversy halaman 674 paragraf 1 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang jahat menyucikan bumi. Setiap jejak laknat tidak ada lagi. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita bersedia, yaitu oleh tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, sehingga kita turut ambil bagian dalam kodrat ilahinya dan mengalami perubahan karakter dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan karakter Yesus, sebab itulah yang membebaskan kita dari kebinasaan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa pertentangan antara Yesus dan setan akan berakhir, dan Yesuslah pemenangnya. Oleh karena itu, setan akan berusaha keras untuk menggagalkan banyak orang, agar semakin banyak yang binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus itulah perlindungan kami, kuasa yang memampukan kami untuk menang atas godaan setan, dan yang mengubahkan karakter kami menjadi serupa dengan karakter Kristus, dan itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.